hanya berbicara tentang seorang pemuda, tidak semua pemuda juga itu baik misalnya. Atau misalnya berbicara yang tidak baik juga, tidak semua juga pemuda juga itu yang tidak baik. Kalau saya sebagai seorang pemuda yang bisa selalu membina teman-teman sebagai ya, pemuda itu ya, kalau kita berbicara tentang aturan maka kita harus teratur dulu, misalnya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang pemilu, kita harus paham dulu bagaimana tentang pemiluan itu. Jangan sampai kita hanya sekedar memberikan contoh tapi kita tidak bisa dijadikan contoh. Hai sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, tahukah Anda bahwa dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan NKRI dan mewujudkan negara yang berdemokrasi. Perjuangan yang sudah diawali oleh Soekarno, Hatta, dan Syaril ini diawali dari masa muda mereka yang sudah memikirkan bagaimana rumusan negara yang merdeka. Dibuktikan dengan diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikrarkan oleh pemuda-pemudi dari seluruh pelosok tanah air Indonesia. Beberapa problematika perhelatan ataupun pemberontakan oleh pemuda seperti yang terjadi pada tahun 60-an, 70-an, dan bahkan tahun 90-an. Ini adalah bukti nyata perjuangan dari pemuda untuk menciptakan negara yang demokrasi. Bukan hanya merupakan sebatas ide untuk mewujudkan negara demokrasi ini oleh pemuda pada saat itu dibuktikan dengan action yang dibuktikan oleh terwujudnya negara yang berdemokrasi ini. Demokrasi di Indonesia sudah melalui beberapa tahapan panjang dalam problematika, sehingga akhirnya saat ini mulai membaik, mulai mengalami pendewasaan dan kemapanan. Dan akhirnya pertanyaan yang muncul, apa yang disiapkan oleh pemuda dalam mengawal proses demokrasi ini? Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hal ini akan kita bahas bersama di Orasi edisi hari ini dengan topik obrolan peran pemuda mengawal sistem demokrasi. Sudah hadir bersama saya di Orasi edisi hari ini selaku narasumber adalah Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Arman Saiu, Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, walaupun dalam kondisi yang iklim sedikit hujan, panas, insya Allah tetap sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga Pak atas waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama kami di Orasi ini. Dalam momen peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini Pak, selaku Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, mungkin sebagai perkenalannya untuk sahabat Bawaslu sekalian, Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana perjalanan dari organisasi Pemuda Muhammadiyah ini, berikut juga perannya dalam mengawal proses demokrasi, khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bicara di Bawaslu Kabupaten Gorontalo ya. Memang bicara tentang persoalan pemuda ini memang juga tidak gampang. Ya, saya kebetulan kalau berbicara tentang bagaimana saya untuk menjadi seorang pemuda itu ya memang prosesnya itu panjang dan mungkin kalau kita bahas di sini agak lama juga kita bahas karena memang itu perjalanannya luar biasa. Ya, saya pikir ya kalau persoalan pemuda itu kedepannya adalah sesuai dengan harapan kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Soekarno itu tidak perlu kita ragukan lagi ya, bahwa pemuda itu sebenarnya adalah harapan bangsa ya, yang disampaikan oleh Soekarno. Dan memang di dalam tata bahasa seperti dalam bahasa Arab itu kan dikatakan bahwa sababul yaum rijalul ghad. Hari ini kita adalah pemuda tapi kedepannya kita adalah menjadi seorang pemimpin. Dan itu yang perlu kita catat bersama. Ya. Kalau berbicara tentang bagaimana peran pemuda terhadap demokrasi ya, mungkin
terutama di pemuda Muhammadiyah, bahwa kalau pengalaman saya sebagai pemuda Muhammadiyah dan juga saya sebagai pernah jadi panwascam ya, Iya. panwascam di Kecamatan Bangun ini, saya punya pengalaman bahwa ternyata pemuda ya, mereka juga punya partisipasi yang kuat dalam demokrasi ini sebenarnya. Tapi itu belum nampak. Kalau yang dulu-dulunya itu kayaknya itu belum nampak, karena memang mungkin harus membutuhkan edukasi yang lebih real lagi kepada masyarakat maupun terutama kepada pemuda, sehingga mereka tahu bagaimana posisi mereka itu untuk bisa berpartisipasi dalam demokrasi. Kira-kira seperti itu. Kalau di pemuda Muhammadiyah itu terutama di Provinsi Gorontalo ya, saya melihat bahwa mereka itu sangat berpartisipasi dalam pemilihan. Buktinya bahwa banyak dari pemuda Muhammadiyah itu mereka terlibat langsung ke dalam kegiatan kerelawanan yang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat juga. Ya, tidak hanya dalam penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh KPU, tapi juga Bawaslu. Ya, tapi di pemuda Muhammadiyah terutama di Provinsi Gorontalo, selain mereka mensosialisasikan di dalam masyarakat tentang bagaimana itu pemilu yang luar biasa maupun di Bawaslu, ya pemuda juga ya terjun langsung ke lembaga-lembaga dan pemerintahan untuk bisa mensosialisasikan ini, bagaimana mereka itu untuk bisa menjadi relawan yang di dalam demokrasi ini misalnya. Sehingga kalau saya sebagai ketua Panwascam kemarin itu memang ya tidak terlalu terlihat bahwa keterlibatan seorang pemuda itu dalam demokrasi. Ini secara umum ya, mereka itu memang belum tahu tentang bagaimana itu menjadi seorang pemimpin untuk kedepannya itu. Bagaimana mereka itu untuk bisa punya andil di dalamnya untuk mengawasi demokrasi ini supaya demokrasi menjadi demokrasi yang makmur ya. Itu sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Sehingganya saya pikir ini bagaimana caranya supaya Bawaslu untuk bisa mensosialisasikan lebih kepada pemuda bagaimana menjadi seorang demokrasi yang bisa menciptakan pemilihan yang secara aman dan damai. Kira-kira seperti itu. Iya, sepakat sekali Pak. Untuk menjadi berpartisipasi dalam demokrasi ini sendiri dari kaum pemuda, tidak harus dengan kemudian bergabung dalam penyelenggara pemilu itu sendiri, baik itu di KPU maupun Bawaslu. Menjadi relawan dengan promotor dalam hal mengedukasi sesama pemuda itu sendiri penting. Dan untuk edukasi saya pikir sosialisasi Bawaslu saat ini di ruang orasi sendiri kita selalu menghadirkan informasi-informasi yang insya Allah ini bisa mengedukasi masyarakat tentunya dalam hal demokrasi. Jadi sahabat Bawaslu, tonton terus, stay terus untuk di ruang orasi sendiri karena kita selalu update untuk hal itu. Nah, sepanjang perjalanan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan nih Pak, khususnya di Provinsi Gorontalo, bagaimana Bapak melihat dan menilai peran pemuda selama ini? Ya. Kalau secara umum saya menilai bahwa di Provinsi Gorontalo ya, mulai dari pemilihan kemarin sampai sekarang ini, mungkin itu belum terlihat bahwa mereka itu punya partisipasi yang full, yang penuh terhadap demokrasi ini sebenarnya. Cuman karena ini juga bisa membutuhkan bahwa bagaimana Bawaslu untuk bisa mengedukasi mereka, bisa mensosialisasikan lebih banyak kepada mereka bahwa mereka itu sebenarnya penting dalam persoalan pemilihan, baik itu pemilihan daerah maupun pemilihan secara umum. Alhamdulillah dengan adanya SKPP dari Bawaslu kemarin itu, sekolah kader pengawas pemilu ya. Insya Allah ini adalah merupakan terobosan dari Bawaslu ya. Mungkin sudah secara nasional ya. Secara nasional, Insya Allah ini bisa meningkatkan bahwa ternyata pemuda itu punya peran aktif dalam demokrasi, sehingga mereka bisa paham bagaimana cara untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang mungkin belum paham tentang peraturan-peraturan yang ada di Bawaslu yang berkaitan dengan pemilihan umum. Iya.
saat ini memang yang perlu seharusnya diperjuangkan oleh kaum muda itu sendiri adalah bagaimana menjaga pertumbuhan demokrasi yang saat ini sudah mulai dewasa dan semakin matang lagi seperti itu. Sehingganya harus perlu namanya menghilangkan sikap-sikap apatisme terhadap urusan-urusan sosial politik yang itu notabene adalah untuk urusan kepentingan masyarakat luas seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Kalau melihat hal itu, ya, memang sudah menjadi keharusan sebagai seorang pemuda itu, ya, eh, harus berperan aktif untuk mempertahankan atau pertumbuhan dan kemurnian demokrasi. Saya pikir ini semua bisa paham juga tentang persoalan ini. Apalagi sebagai seorang pemuda. Di sini pemuda bisa terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilihan. Sebab peran aktif tersebut dapat direalisasikan dengan menjadi penyelenggara itu. Ya. Mereka sebagai seorang pemuda, mereka tidak bisa berpartisipasi full kepada demokrasi kalau mereka tidak terlibat dalam penyelenggara. Apalagi dengan zaman sekarang ini kan masa bodoh. Mereka itu ya apapun yang terjadi di sekitar mereka, mereka tidak peduli karena mereka tidak terlibat dalam hal itu, tidak terlibat dalam penyelenggara itu. Sehingganya bagaimana menjadi penyelenggara atau pengawas, maka pemuda harus berperan aktif di situ. Bagaimana Bawaslu untuk bisa mengajak sebagai pemuda, seorang pemuda untuk bisa bekerja sama dengan Bawaslu misalnya dalam pengawasan. Ya, alhamdulillah ini adalah upaya dari Bawaslu untuk bisa membuktikan bahwa Bawaslu ini punya punya keinginan besar untuk bagaimana seorang pemuda itu menjadi terlibat dalam demokrasi langsung terutama dalam sekolah kader partisipatif ini ya, sekolah kader pengawas partisipatif ya. Insya Allah karena memang ya yang namanya pemuda saja ya biasanya ya ada juga yang pemuda yang memang tidak mau, tapi ada juga yang sudah tua tapi masih berjiwa muda ya. Biasanya seperti Iya, kalau misalnya kita melihat catatan sejarah nih Pak, dari pertama tahun berdirinya suatu negara yang bernama Indonesia ini kemungkinan mungkin yang sangat memprihatinkan saat ini adalah melihat situasi dari pemuda di era ini, di mana pemuda itu sendiri saat ini lebih kepada yang namanya minim terhadap perannya dalam mensejahterakan rakyat seperti yang disampaikan tadi Bapak. Kemudian juga saat ini pemuda lebih cenderung nyaman dengan melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang kemudian itu dinyatakan adalah keren masa kini seperti itu. Padahal ini sebenarnya pada hakikatnya ini adalah proses di mana yang dengan sengaja diperbuat justru karena penghapusan budaya sendiri itu sendiri. Selain itu juga tadi sikap apatisme pemuda yang kemudian masa bodoh dengan sekelilingnya. Padahal pada masa-masa sebelumnya, pemuda ini adalah kebanggaan rakyat Indonesia, tempat di mana masyarakat kemudian mengadukan masalahnya untuk kemudian meminta bantuan daripada pemuda untuk memperjuangkan hak-haknya seperti itu. Kalau misalnya tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa perlu edukasi yang lebih dari Bawaslu untuk kemudian bagaimana pemuda itu bisa lebih siap lagi dalam praktiknya di lapangan begitu. Iya. Namun kalau misalnya dikembalikan ke pemuda Muhammadiyah sendiri, bagaimana peran pemuda Muhammadiyah dalam hal ini? Iya, kalau memang melihat itu, ya kalau saya sebagai pemuda ya, kita sebagai dari pemuda khususnya memang dari dulu dan sampai sekarang ini memang tergiring opini bahwa berpolitik itu busuk ya, itu opini yang politik itu kotor ya, itu opini yang ditangkap oleh pemuda sebenarnya, sehingga mereka masa bodoh dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, bahkan masyarakat pun yang membutuhkan bantuan mereka, membutuhkan harapan ya, dari mereka, tetapi mereka tidak mau tahu tentang persoalan itu. Sehingganya saya hanya bisa berharap bagaimana Bawaslu untuk harus bisa
menggiring opini kepada masyarakat luas khususnya untuk pemuda, menghapus opini yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Ya. Ini yang harus dihilangkan dalam pemikiran pemuda, sehingga Bawaslu bisa membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu ya bisa dijalani dengan proses yang bersih dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya. Dan saya berpikir bahwa dengan gebrakan Bawaslu ini, dengan SKPP ini, sekolah kader ya pengawasan partisipatif ini ya menandakan bahwa ya insya Allah ya Bawaslu ini memang berintegritas ya, gitu. Karena memang anggapan mereka bahwa ada sesuatu hal yang terjadi itu di masyarakat itu yang mereka itu ya tidak mau tahu dengan persoalan itu, karena mereka menganggap bahwa ternyata ya berpolitik ini seperti ini ya, tidak ada misalnya tidak ada gunanya lah politik itu kotor ini dalam pemikiran mereka, sehingga mereka tidak mau bergabung dalam persoalan demokrasi itu. Sehingga ini bagaimana cara kita sebagai pemuda, kalau saya sebagai pemuda ya, maka ini kita hiring kepada pemuda yang mungkin mereka sudah diangkat menjadi dilibatkan di sekolah kader ya, pengawas partisipatif ini ya kita sampaikan kepada mereka bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda yang belum terlibat ini, maka ini yang kita sampaikan kepada mereka, menghilangkan opini yang beredar bahwa politik itu kotor, saya gitu. Selalu ada permainan politik, misalnya bermain politik dan lain sebagainya. Sehingganya kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah ya kedepannya ya tidak ada lagi yang bermain politik dalam pemilihan, baik itu pemilihan pilkada maupun pemilihan umum. Tidak ada lagi yang melakukan hal-hal yang seperti itu, insya Allah. Iya, dan Bawaslu sendiri sebenarnya akan sangat-sangat terbantu dengan pemuda-pemuda yang salah satu contoh terdekat ini saat ini, posisi Bapak sebagai Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, sementara Bapak juga pernah menjadi penyelenggara, jadi bisa membantu kerja-kerja Bawaslu dalam hal seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk meluruskan opini yang sudah terbangun di kalangan pemuda itu sendiri. Nah, saat ini Pak, mungkin fenomena yang ada saat ini di mana pada saat penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ini sudah sering kita jumpai di lapangan terkait politik transaksional, di mana di antaranya adalah money politik tadi sudah Bapak sampaikan juga, dan terkait mahar politik, terlepas ada yang sudah sampai pada proses peradilan dan bahkan ada yang tidak seperti itu. Dan fenomena lainnya Pak, bahwa aktor ataupun pelaku dari politik transaksional ini adalah para pemuda, dan bukan cuma putus di aktor ataupun pelaku, subjeknya korbannya itu pun adalah para pemuda yang dilatar belakangi oleh beberapa hal seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Iya, saya sebenarnya tidak sepakat kalau misalnya dikatakan bahwa pemuda itu adalah aktor di money politik dan lain sebagainya. Memang untuk mengubah di tatanan politik ini memang tidak secara langsung sebenarnya. Memang untuk mengubah itu ya maka perlu proses dan waktu yang panjang ya, apalagi di pemuda. Ya, saya berpikir begini ya. Mungkin ada, kalau disampaikan tadi, yang mungkin hanya yang merasa bahwa dia masih berjiwa muda lah, tapi kalau saya berpikir bahwa kalau dia sebagai seorang pemuda yang murni, dia masih muda dan masih berjiwa muda, saya pikir mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi ya pemuda yang memiliki kreativitas itu perlu dituangkan secara aktif melalui partisipasi secara langsung, termasuk seperti sekolah tadi itu ya. Mereka harus punya partisipasi secara langsung, artinya mereka harus terlibat dalam hal ini. Karena mengapa mereka tidak berpikiran seperti itu, dan dikatakan tadi bahwa
ternyata yang di belakang itu adalah pemuda ya, yang melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak diinginkan ya, atau ada money politik dan lain sebagainya. Saya hanya berpikiran bahwa kemungkinan mereka belum tidak tahu bagaimana untuk pemilihan secara yang apa namanya, yang bersih dan yang adil itu, karena memang mereka sekedar hanya melihat saja ya. Mungkin ada yang mereka lihat bahwa prakteknya seperti itu sehingga mereka mengikuti hal yang seperti itu. Ya, itu juga yang dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya berbicara tentang seorang pemuda, tidak semua pemuda juga itu baik misalnya. Atau misalnya berbicara yang tidak baik juga, tidak semua juga pemuda juga itu yang tidak baik. Karena memang ada pemuda yang mungkin mereka menganggap bahwa mereka ini adalah seorang yang baik, tapi ternyata mereka juga tidak baik. Ya, yang harus kita pilih adalah bagaimana menjadi seorang pemuda yang punya integritas yang tinggi itu. Tapi ya di kita sendiri, misalnya kalau saya sebagai seorang pemuda ya, misalnya selalu membina teman-teman sebagai ya pemuda itu ya. Kalau kita berbicara tentang aturan, maka kita yang harus teratur dulu. Misalnya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang pemilu, kita harus paham dulu bagaimana tentang pemiluan itu. Jangan sampai kita hanya sekedar memberikan contoh, tapi kita tidak bisa dijadikan contoh misalnya. Artinya kita menganggap bahwa pemuda yang terlibat sih, tapi ternyata bahwa pemuda juga itu hanya meniru misalnya seperti itu ya. Kenapa saya tidak sepakat dikatakan seperti itu ya, karena memang apa yang disampaikan oleh sampaikan oleh Bung Karno itu ya itu disampaikan itu yang sangat sangat luar biasa. Artinya kita melihat seperti ini. Memang dikatakan dalam ayatnya, dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa Rasulullah itu mengatakan yadkhuluna ummati jannah, kan ya. Umatku itu kan masuk surga ya. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Memang para umat Rasulullah itu masuk surga, tapi tidak semua yang masuk surga. Ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ini kata Rasulullah. Setiap umatku itu masuk surga. Illa man aba. Kemudian Rasulullah mengatakan kecuali mereka yang enggan. Yang enggan ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada yang menginginkan bahwa itu yang terbaik, tapi mereka tidak mau bahwa kebaikan itu ada di mereka. Saya khawatirnya jangan sampai seperti itu. Kemudian para sahabat berkata seperti ini, man ya'ba ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan man atau ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mengikutiku, maka mereka itu adalah masuk surga. Dan barang siapa yang kufur terhadap perintahku, maka mereka itu adalah yang enggan yang masuk surga. Ini artinya bahwa kalau misalnya kita kaitkan dengan persoalan demokrasi, bahwa ya kita semua ini sebenarnya sama-sama bagaimana caranya untuk bisa memahami demokrasi yang baik. Bagaimana caranya kita ini bisa mengaplikasikan aturan itu supaya aturan itu bisa berjalan dengan baik misalnya. Ya, kita semua berharap seperti, tapi ada juga yang enggan yang melaksanakan itu karena memang punya niat yang tidak baik itu ya. Ya, yang itu yang melaksanakan kufur itu. Artinya dia tahu tapi dia tidak mau melakukan itu, maka dia enggan melakukan hal-hal yang seperti itu. Saya khawatir jangan sampai bahwa pemuda yang dikatakan tadi itu adalah pemuda yang seperti itu ya, yang enggan untuk melakukan sesuatu hal yang untuk ke depan ya, yang terbaik untuk mereka. Karena memang saya tahu bahwa ketika pemuda hari ini ya, seperti yang disampaikan bahwa mereka adalah pemimpin masa depan. Tidak mungkin mereka menghancurkan menghancurkan mental mereka hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya mereka tidak pernah pikirkan. Sehingganya saya berpikir bahwa ini adalah yang terbaik untuk pemuda. Maka mensosialisasikan pemilihan yang sehat dan bersih itu ya berikan kepada pemuda saja. Terlebih lagi penggunaan media sosial pada kalangan pemuda saat ini ya lebih dari sekedar kebutuhan sehari-hari ya. Apalagi ya
sebagai seorang pemuda ini ya mereka berpikiran bahwa apapun yang terjadi di mereka itu mereka tetap melakukan hal-hal itu, dan mereka lebih banyak melihat di media sosial lah hal-hal yang mungkin ada money politik dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mempraktekkan itu. Oleh sebab itu ya pemuda bisa lebih berperan aktif dalam ikut serta pada proses politik di dalam uh, penyelenggaraan pemilu. Saya pikir seperti itu. Sehingga mereka bisa melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk demokrasi. Iya. Sejauh ini di internal pemuda Muhammadiyah ya Provinsi Gorontalo sendiri, apa sih yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang? Ya, kalau kita berpikir bahwa untuk menjadikan pemilu yang baik ya untuk 2024 ya kalau saya sebagai pemuda ya memanfaatkan apa yang menjadi keinginan dari pemuda hari ini. Kan uh, mereka lebih suka untuk pegang handphone dan lain sebagainya, bermain handphone dan lain sebagainya. Maka pemuda dengan penggunaan media sosial yang sangat lekat secara tidak langsung itu menumbuhkan jaringan-jaringan yang baru uh, kepada masyarakat, uh, langsung menumbuhkan jaringan-jaringan yang baru itu ya, kemudian timbul di antara para pemuda itu seperti apa namanya, kita kaitkan seperti organisasi dan lain sebagainya untuk mensosialisasikan bagaimana pemilu yang untuk 2024 ke depan yang lebih baik. Nah, saya pikir seperti itu. Iya, sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, apa harapannya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang, khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat umum? Ya, Masyarakat umum Gorontalo maksudnya. ya saya berpikir begini. Ya, kalau untuk masyarakat, apalagi banyak juga masyarakat ini, memang rata-rata masyarakat sekarang ini kan mereka sudah pintar-pintar sebenarnya. Ya, tapi mereka pura-pura tidak tahu karena memang ada keinginan yang mungkin tidak apa namanya, terkadang di dalam pemikiran mereka itu ya sama seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang itu ketika saya jadi panwascam kemarin itu. Mereka tidak butuh dengan edukasi kita, mereka tidak butuh dengan apa namanya, apa yang kita sampaikan. Ya, yang mereka butuhkan itu adalah duit. Istilahnya kan seperti itu. Maka ini yang kita hilangkan dalam pemikiran-pemikiran masyarakat untuk ke depannya. Sehingganya untuk menjaga marwah dari Bawaslu dan kita sebagai Bawaslu, maka saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ini yang harus kita perhatikan, Pak. Saya hanya berharap kepada Bawaslu bahwa memang untuk mentaati seorang pemimpin itu kita wajib, ya, mentaati, apalagi masyarakat ya, mentaati seorang pemimpin itu kita wajib. Tapi dalam sambungan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan pemimpin itu, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka saya berharap kepada Bawaslu seperti itu. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang kita temukan yang mungkin, kalau kita sebagai seorang bawahan ya, sebagai seorang bawahan di Bawaslu ada seorang pemimpin yang melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan aturan, ya mungkin bertentangan, kalau kita bertentangan dengan aturan, maka ya, tidak perlu kita mengambil itu. Kita harus kembalikan kepada undang-undang dasar ya, atau undang-undang pemilu yang tidak memperbolehkan itu. Misalnya ada aturan-aturan yang mengikat kita yang tidak memperbolehkan apa yang kita lakukan itu yang laksanakan. Sehingganya Bawaslu itu bisa apa namanya, kalau ini harapan saya kepada Bawaslu ya bagaimana Bawaslu untuk bisa menjadi cermin bagi pemilihan yang lainnya, menjadi cermin bagi penyelenggara yang lainnya ya, karena memang Bawaslu ini sebenarnya ya, apalagi saya sebagai panwascam kemarin ya, saya juga merasakan hal itu. Kita sebagai panwascam saja itu menjadi cerminan di kecamatan, apalagi kalau Bawaslu ini menjadi cerminan di Kabupaten Gorontalo misalnya. Sehingga bagaimana Bawaslu untuk menjadi lebih baik, maka
bukan hanya sekedar memberikan contoh, tapi bagaimana kita sebagai Bawaslu untuk bisa dijadikan contoh. Bukan cuma untuk Bawaslu, tapi kita untuk semua. Bagaimana kita untuk bukan hanya sekedar memberikan contoh, tapi kita bisa dijadikan contoh. Mungkin seperti itu. Iya, menarik sekali Sobat Bawaslu apa yang kita obrolkan dengan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Bapak Arman Saiu, Magister Hukum. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa mengedukasi kita semua, tentunya untuk sahabat Bawaslu, dan tujuan ataupun harapan dari Ketua PW Pemuda Muhammadiyah untuk kemudian bisa menghadirkan semacam edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada pemuda, itu bisa tercapai. Sekali lagi kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo mohon bantuannya untuk terus mendukung kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya karena sahabat Bawaslu agar senantiasa update dengan informasi yang kami sampaikan lewat channel YouTube kami. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata, kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun, bersatu, bangkit, dan tumbuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya Windy pamit undur diri, sampai jumpa di edisi orasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.